Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang selalu mengaruniakan kita banyak sekali kenikmatan, dan semoga kita menjadi hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur atas segala limpahan karunia-Nya. Salawat serta salam kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW. Sobat NH, alhamdulillah pagi ini jumpa lagi dalam channel SMA IT Nur Hikmah. Kali ini dalam talk show dalam rangkaian acara Nur Hikmah Future Leader Camp. Ini merupakan acara awal untuk menyambut siswa-siswi baru di SMA IT Nur Hikmah. Talk show kali ini akan mengambil tema tentang sukses studi lanjutan, baik itu studi di perguruan tinggi negeri ataupun di perguruan tinggi luar negeri. Dan kali ini kita sudah kedatangan tamu. Insya Allah narasumber kita hari ini adalah yang kompeten ya. Beliau calon mahasiswa di salah satu perguruan tinggi luar negeri. Ya, seperti itu Sobat NH. Dan di tengah kita juga sudah hadir para calon pemimpin masa depan. Ini siswa-siswi baru SMA IT Nur Hikmah. Selamat datang semuanya. Ya, apa kabar semuanya? Ya, Ustazah mau cek semangatnya dulu nih. SMA IT Nur Hikmah. Oke, semangatnya berarti sudah level 10 ya insya Allah ya. Dan langsung saja kita panggil narasumber kita hari ini, Kak Lala. Silakan Kak Lala. Tepuk tangan untuk Kak Lala. Oke. Assalamualaikum Kak Lala. Iya, ini Kak Lala. Waalaikumsalam. Baik, Kak Lala. Ini baru datang tadi ya. Perjalanannya gimana, lancar Kak Lala? Alhamdulillah lancar. Dari rumah sih, dari dekat sini. Rumahnya dekat dari Nur Hikmah ya. Alhamdulillah. Gimana nih kesan pertama di SMA IT Nur Hikmah Kak Lala? Pertama sih nggak nyangka waktu udah berlalu begitu cepat ya Zah. Perasaan kemarin aku baru lulus dari Nur Hikmah, terus sekarang udah bisa ngeliat adik-adik di SMA IT Nur Hikmah. Keren banget sih Nur Hikmah. Ya, alhamdulillah ya. Udah banyak ya adik-adiknya. Iya, udah banyak. Kalau Kak Lala ini angkatan berapa dulu di SD? Aku SD angkatan ke-9, SMP angkatan ke-3. Oh, angkatan ke-3. Baik, Sobat Ena mungkin ingin mengenal lebih jauh tentang Kak Lala. Ustazah sebelumnya akan membacakan terlebih dahulu kurikulum vitae dari Kak Lala ini ya. Wah, ini banyak nih, panjang. Berarti sudah pengalaman ini sudah banyak. Baik, langsung saja. Nama lengkap Kaila Kansarafa Tabina Putri Prabowo. Panjang ya. Ini Prabowonya yang Bapak Prabowo itu bukan? Bukan saya. Iya beda. Iya. Panggilannya Kak Lala ya. Jadi Sobat Ena bisa memanggilnya Kak Lala gitu ya. Oke. Ya. Kak Lala ini relevant skillsnya, wah, fluency in English. Wah, hebat nih, bahasa Inggrisnya udah hebat insya Allah. Basic in coding Python. Ya, jadi ada salah satu bahasa pengkodingnya itu Python, dan aku masih basic level lah di situ. Iya. Ini kursus ya Kak? Enggak, aku belajar sendiri sih. Masya Allah, otodidak. Iya, otodidak. Keren. Jadi sekarang memang banyak hal yang kita bisa belajar sendiri ya. ya. Benar, dari internet udah banyak, dan ya tinggal kitanya aja yang gimana memanfaatkan internet sebaik-baiknya. Keren ya. Jadi memanfaatkan hal positif dari internet Sobat NH. Berikutnya MCS skill. Apa ini Kak Lala? Karena sejak aku SMP itu aku lebih ke soft skill kayak public speaking, jadi aku sering banget membawakan acara, jadi moderator, jadi MC. Ini tuh Master of Ceremony. Iya, MCS itu Master of Ceremony skill ya. Oke. Nah, berikutnya ini ke experience-nya nih. Ketua OSIS SMP IT Nur Hikmah. Masya Allah. Ini jadi di SMP ini sebagai ketua OSIS. Mungkin sebelumnya ke boleh aja ya langsung experience.
Waktu itu ketua OSIS pertama ya di SMP atau yang ketiga. Oh iya, ketiga. Aku angkatan dari tahun pertama ya. Keren. Ini tahun 2018 sampai 2019. Tugasnya memimpin organisasi intrasekolah dan melaksanakan program kerja unggulan. Masya Allah, keren. Kalau ini dari SMP-nya udah namanya tuh udah kedengeran di Nur Hikmah ya. Kemudian bendahara OSIS di SMA Negeri Unggulan MH Tamrin. Wah, di MH Tamrin jadi bendahara ya? Iya. Ini kelas berapa, Kak Lala? Aku 2 kali menjabat, jadi pas aku kelas 10 sudah masuk ke OSIS, lalu lanjut lagi kelas 11 aku juga ke 2 periode itu sebagai bendahara. Iya, 2 periode. Ya, kemudian ketua divisi 3 ini di MH Tamrin juga ya? Iya, jadi di MH Tamrin itu ada acara tahunan namanya Tamrin Olympiad and Cup dan Javelin Jakarta Festival by Tamrin. Di sana itu kita sebagai siswa SMA mengadakan lomba-lomba untuk adik-adik SMP dan juga teman-teman SMA juga. Jadi itu dilaksanakannya sampai nasional bahkan internasional. Jadi aku di sana jadi panitia, koordinator untuk divisi dokumentasi, divisi artistik dan juga acaranya itu. Wah, itu ya yang artistik, pokoknya yang bagian kehumasan mungkin ya. Iya. Kemudian untuk berikutnya nih education history-nya. Kak Lala ini ternyata dari TK, SD dan SMP itu di Nur Hikmah. Mungkin kalau dulu udah ada SMA IT Nur Hikmah bisa jadi ke SMA Nur. Bisa jadi ya. Itu kemungkinan bisa. Iya, dari TK. Ya, ini lulusnya tahun 2020 dan terpilih sebagai top student. Ini ini apa kategori top student ini, penilaiannya dari apa? Aduh, aku kurang lupa. Kayaknya sih nilai pas US. Nilai tertinggi US ya? Ya, Masya Allah, keren. Top student. Kemudian SMA-nya ini di SMAN Unggulan MH Tamrin Jakarta. Tahun lulusnya 2023 dan ini Masya Allah ini prestasinya skor 100 untuk nilai fisika ya. Iya. Fisikanya 100 Kak Lala ini, kemudian diterima di 7 universitas. Ini dalam negeri atau ada termasuk yang luar negeri juga? Dalam negeri dan luar negeri. Dan yang ini yang di Kanada ini ya. Oke. Kemudian top 20 eligible for SNBP. Ya, jadi sekarang namanya SNBP ya. Kalau dulu mungkin teman-teman kenalnya itu dengan sebutan SNMPTN. Itu adalah jalur masuk di perguruan tinggi Indonesia lewat jalur nilai rapot. Jadi itu nanti di ranking di satu angkatan dan alhamdulillah kemarin aku eligible di sekitar ranking top 20. Top 20 ya, Masya Allah. Iya. Oke. Berikutnya nih Bachelor of Applied Science Engineering. Ini di institusinya di University of British Columbia, Kanada yang sekarang yang akan aku tempuh. Oh, yang akan ditempuh ya. Ini kapan mulai ke sana ya, karena aku berangkat insya Allah akhir Agustus. Akhir Agustus kan? Belajarnya mungkin September ya? Iya, awal September. Masya Allah. Jadi Kak Lala ini Sobat NH diterima di University of British Columbia, Kanada. Jurusannya Bachelor of Applied Science ya, teknik. Oh iya, teknik. Oke, Masya Allah. Dan ini fully funded by Beasiswa Indonesia Maju. Jadi beasiswanya 100% ya? Iya, Masya Allah. Ini beasiswa dari dalam negeri, pemerintah atau dari luar? Dari pemerintah, dari Kemdikbud. Oh iya, kan banyak ya beasiswa ada. Yang bersama itu LPDP ya. Ini satu naungan, jadi beasiswa Indonesia Maju itu di bawah naungannya LPDP. Oh, ini masih di bawah. Iya, ini untuk yang S1-nya. Kalau LPDP itu kan untuk S2 atau S3. Jadi ternyata nanti teman-teman bisa sharing lebih banyak tentang informasi beasiswa dan lain-lainnya dengan Kak Lala ini ya. Nah, kemudian ada awards-nya juga nih. Ini mungkin cuma sedikit awards yang pernah Kak Lala peroleh ya, karena Ustazah yakin kayaknya kalau dimasukin semua panjang ya, berderet ya, dari mulai SD ya. Ini yang silver medalisnya di LOP apa nih? USU. Jadi Universitas Sumatera Utara itu pernah ngadain lomba dan aku ikut salah satu cabang lomba bidang kimia.
dan alhamdulillah dapat silver. Dan ada satu lagi bronze medalist World Applied Chemistry Olympiad. Ini kimia terapan ya? Iya, kimia terapan. Oh, emang Kak Lala ini bidangnya kimia ya? Oh iya, oke. Jadi memang ini dari sekian banyak prestasi ini yang disebutkan di sini 2 teman-teman. Dan ini dunia ya tingkatnya ya? Iya. Baik, subhanallah, masya Allah. Tepuk tangan dong untuk Kak Lala. Ya, dengan prestasi yang begitu banyak Kak Lala ini ya. Insya Allah ini sangat menginspirasi kita semua. Dan Sobat TH, tadi sedikit perkenalan tentang Kak Lala, mulai dari studinya, mulai dari TK. Tadi ternyata dari TK, SD, SMP-nya itu di Nur Hikmah. Dan Kak Lala ini juga pengalaman organisasinya juga sudah banyak ya, dari mulai SMP, SMA juga sudah aktif berorganisasi. Dan Ustazah sebelumnya pengen tanya dulu nih tentang apa pentingnya organisasi menurut Kak Lala gimana? Itu sangat penting ya, apalagi bagi kita sebagai siswa SMA tentunya ya, karena di organisasi ini di SMA terutama kita tuh tidak hanya belajar seputar mata pelajaran saja untuk ilmu pengetahuan istilahnya. Dan di dalam organisasi kita tuh juga bisa belajar leadership skills, terus juga critical thinking yang dimana itu sangat penting untuk kita di dalam masyarakat, dalam berkehidupan itu. Jadi tidak cuma study oriented ya Kak Lala ya? Oke, baik teman-teman. Pastinya teman-teman juga nanti banyak hal yang mungkin ingin ditanyakan ke Kak Lala. Tapi sebelumnya Ustazah dulu nih yang menggali seputar Kak Lala ini. Kak Lala, tadi kan udah dari TK, SD, SMP, SMA, terus sekarang sudah mau mahasiswa. Kalau ini ada bisa menceritakan pengalaman belajar yang berkesan buat Kak Lala itu gimana Kak Lala? Aku enggak yang bukan tipikal orang yang benar-benar belajar yang gimana-gimana gitu aja. Maksudnya tuh Gak ngoyo gitu ya? Iya, jadi aku lebih ke orang yang hanya ingin belajar yang apa yang aku mau gitu. Jadi kalau misalkan aku udah nge-plan belajar ini, fokus di sini, ya aku akan fokus di pelajaran itu gitu. Jadi misalkan aku udah berkomitmen untuk belajar di bidang sains karena aku jurusannya IPA pas SMA, jadi ya aku tekuni hal itu gitu. Dan aku juga berubah-ubah. Jadi pas SD di Nur Hikmah itu aku emang lebih aktif di kegiatan akademik seperti lomba-lomba, dan itu aku lebih di bidang matematika pas aku SD. Jadi memang minatnya ya. Lalu pas aku SMP di Nur Hikmah, aku mulai eksplor lebih dalam, maksudnya eksplor hal yang lain other than matematika. Jadi aku udah siapin di PDF, mungkin sebenarnya bisa di scroll ke bawah. Ya, Nah, ini pas aku SMP aku lebih eksplor ke public speaking seperti speech, storytelling, terus juga menjadi bagian dari OSIS. Itu aku lebih banyak di SMP. Jadi SMP ini aku nggak terlalu academic oriented. Jadi pas SMP aku fokusin untuk skill public speakingnya. Dan untuk akademiknya aku hanya fokus di nilai rapat atau gimana, jadi aku nggak terlalu ikut banyak kejuaraan mata pelajaran pas aku SMP. Lalu pas aku SMA baru aku udah setting goal karena udah mau mulai lanjut untuk ke perguruan tinggi. Aku bikin plan untuk ikut berbagai kompetisi mata pelajaran lagi, dan saat itu aku juga ngeriset dari teman-teman aku. Jadi ibaratnya kalau di SMA aku itu adalah kumpulan orang-orang terbaik se-Indonesia mungkin ya. Jadi di sana aku juga harus tahu posisi aku di mana. Aku nggak bisa asal pilih kayak, oh aku
pas SD matematika nih, aku ngelanjutin matematika. Nah setelah aku lihat kondisi yang ada di SMA aku, ternyata banyak teman-teman aku yang udah jauh lebih jago. Dari situ aku belajar untuk ngelihat peluang yang ada. Jadi bukan hanya keinginan saja, tapi kita harus juga bisa melihat peluang yang ada. Di situ pas SMA aku melihat, oh di bidang ini masih bisa nih. Maksudnya aku masih bisa stand out gitu di bidang kimia gitu. Jadi aku pilihnya di bidang kimia. Insya Allah ya. Kalau mendengar Kalala bercerita itu kayaknya sudah terencana gitu. Dari step by step itu seperti sudah terencana ya. Saya dan Ustazah pernah dengar kalau Kalala itu punya semacam proposal hidup atau apa sih namanya apa Kalala? Itu sebenarnya life mapping. Life mapping. Teman-teman udah pernah nyoba kayak misalkan dari BK pas SMP atau kalau kalian lihat YouTube Organize Your Life dan sebagainya, itu aku menerapkan hal itu. Jadi pas SMP lebih tepatnya, seingat aku Agustus 2019 itu aku masih ingat banget ada di poster aku. Sayangnya aku lupa bawa posternya, tadi harusnya aku bawa ya Zat. Jadi di situ aku nulisin mimpi-mimpi aku dan goals aku untuk kedepannya dari SMP, SMA, kuliah, bahkan dalam berkarir. Tapi mungkin yang kuliah sama berkarir karena aku masih SMP, jadi itu masih yang general banget, kayak aku cuma nulis sukses gitu. Aku cuma nulis sukses, lulus dengan baik, ya cuma general belum aja. spesifik gitu ya, belum spesifik karena aku belum tahu kan masih SMP pas itu. Jadi pas di bagian SMP aku tulisin goal-goal aku yang harus dicapai pas SMP, kayak hafalan, terus nilai dan target SMA aku di mana. Dan pas itu aku beneran nulisin di top 3-nya, aku nulisin top 3 SMA aku. Yang pertama itu SMA Negeri Unggulan MH Tamrin, lalu yang kedua aku tulis Man Insan Cendekia Serpong, lalu yang ketiga aku juga nulis Man 2 Malang. Dan di pilihan pertama Iya, aku alhamdulillah rezekinya di pilihan pertama. Nah jadi pas aku keterima terus ngenyontreng hal itu tuh wah, kayak bisa nih, kayak dream come true. Iya, dream come true nih, kayak keren banget. Jadi karena kalau misalnya udah ada yang tercapai, bisa Iya, aku contreng biasa gitu ya. Iya, terus di bagian SMA aku juga tulis SMA mau ngapain aja, kayak misalnya aku pengen lomba, kayak tadi aku cerita aku pengen lomba-lomba akademik lagi, jadi aku tulis mau lomba bidangnya aku masih mikir-mikir nih ya, jadi aku tulisnya kayak kimia atau fisika atau apa gitu. Jadi emang masih ya anak SMP yang masih kayak general aja gitu, yang setahu aku pas itu. Terus habis itu aku nulis juga pengen kuliah di mana gitu, dan aku pas itu sih nulisnya PTN, UI atau ITB gitu. Aku cuma tulis UI atau ITB. Terus ada pilihan PTN lain dulu? Ada, aku nulis karena aku dari kelas 7 tuh aku pengen banget ke luar negeri dan satu-satunya negara yang pernah aku kunjungi dan itu udah lama banget itu tuh ke Singapura. Jadi kayak ya udah aku tulis aku pengen kuliah di Singapura. Salah satu universitas top di Singapura itu NTU sama NUS. Jadi aku tulis NTU atau NUS with scholarship karena pastinya tidak murah ya untuk kuliah di luar negeri. So aku juga sempat mikir pengen kuliah di Jepang, jadi aku tulis aja Japan Univ gitu. Pokoknya tuliskan apa yang memang kita inginkan, jangan khawatir nanti kalau nggak tercapai gimana gitu ya. Iya, aku nggak mikir nggak tercapai dulu sih ya. Pokoknya aku tuliskan nulis. Iya betul. Dan kalau itu sudah terencana berarti untuk pendidikannya, untuk pekerjaan termasuk setelah itu udah direncanakan juga ya, jangka pendek, jangka panjang gitu ya. Kalau saat itu karena aku bikin plannya saat SMP, aku baru bisa istilahnya nge-vision goal aku itu tuh yang detail itu pas aku SMA. Nah, pas aku kuliah ini aku mungkin akan bikin baru karena setelah aku lihat itu kayak masih general banget gitu, kayak ini tulisan anak di SMP ya.
sekedar informasi, nanti nih kalian di NHFLC juga akan diminta untuk membuat proposal hidup. Kurang lebih seperti yang tadi Kak sampaikan. Ada apa namanya? Apa istilahnya ya, goals jangka pendek, jangka panjang, itu semuanya nanti akan dituliskan. Itu nanti akan ada di pekan depan sepertinya ya. Jadi ini sesuai dengan kata-kata ini sepertinya ya. Set your goals, kemudian make your plans and chase your dreams. Jadi tetapkan tujuanmu, mimpi kamu tulis aja tadi kayak Kak Lala. Nggak usah khawatir nanti kalau nggak tercapai gimana. Aku kayaknya nggak bisa deh kayak gitu. Jangan seperti tulis aja dulu apa yang kamu impikan. Kemudian make your plans. Jangan lupa buat perencanaan. Jadi jangan cuma bermimpi tapi tidak ada rencana. Sebetulnya kalau dan terus nanti akan chase your dreams, akan raih mimpimu. Seperti itu ya Kak Lala ya. Insya Allah seperti itu. Oh ya Kak Lala, ini kan tadi Kak Lala cerita di SMA MH Tamrin itu ternyata banyak yang pinter-pinter gitu kan, matematikanya, kimianya. Kak Lala pernah nggak sih ada perasaan negatif kayak misalnya insecure atau minder atau gimana gitu Kak Lala? Itu pastinya ada sih, mungkin bisa next. Nah ini pas aku awal-awal MHT, jadi di sana alhamdulillahnya aku di sana tuh sudah seperti keluarga karena juga muridnya sedikit nih kayak kayak Rikma. Di sana itu satu angkatan hanya dibatasi 88 orang. Oh, 88. Jadi benar-benar kita sudah seperti kayak keluarga dan kakak kelasnya juga sangat baik. Nah, ini kalian kan pelopor. Jadi kalian yang pertama, kalian di sini bisa set the standard dan kalian juga bisa bikin culture yang bagus untuk nanti kedepannya ke adik-adik kalian seperti itu. Dicatat dan di sana dibantu diajarin untuk stress manajemennya, terus juga untuk belajarnya. Nah aku seperti tadi yang sudah tanyakan, pernah nggak sih insecure? Pastinya pernah. Ini kalau kalian bisa lihat kecil ya, itu ada nilai-nilai. Nah itu aku pernah, itu ujian fisika. Ujian fisika aku paling rendah sekelas. Paling rendah sekelas 79. Oh paling rendahnya 79 ya. Iya, itu paling rendah pas aku kelas 10 Zan. Itu di mata pelajaran fisika. Tapi dari situ aku kayak nggak hanya diem aja ngeliat nilai aku yang paling rendah nih. Terus akhirnya aku ya berusaha dan bangkit lagi, belajar. Terus ada kakak kelas yang suportif, ada juga adik kelas juga yang suportif. Jadi kadang malam-malam tiba-tiba dia ngechat kayak semangat Kak. Oh Masya Allah, jadi saling support ya Kak. Iya. Nah akhirnya dari situ supaya kita mengubah nasib ya kita harus berusaha. Jadi di semester itu IP semester aku tuh 93,4 dengan jeripayah yang Masya Allah. jatuh banget. Jadi ini pelajaran penting Sobat NH. Ketika kita misalnya nih nilai kita merasa nilai aku tuh rendah banget, itu jangan bikin kita tuh putus asa, tapi justru harus bagaimana caranya memperbaiki diri. Kayak tadi Kak Lala ya, sampai akhirnya IP-nya berapa? 93? Iya, dari maksimal 100. Iya, Masya Allah. Ya, itu ya pelajaran keberapa nih? Udah banyak pelajaran ternyata. Baik, berikutnya nih Kak Lala. Kalau cita-cita Kak Lala dari kecil itu apa sih? Kalau ditanya dari kecil sih mungkin setiap anak kecil kalau ditanya setiap saat beda-beda ya. Ya, dokter. Nah dokter, ya aku pernah juga pengen jadi dokter. Kayak kalau ditanya cita-citanya apa, beragam. Aku pernah pengen jadi pramugari, aku pernah pengen jadi dokter. Saat itu kelas 5 SD deh kalau nggak salah, pengen jadi dokter dan kayak pengen jadi dokter jantung karena pas itu keluarga banyak yang riwayatnya jantung, jadi kayak pengen jadi dokter jantung, terus pengen mengobati keluarga. Insya Allah ya. Terus habis itu pas SMP pernah sempat kepikiran pengen jadi matematikawan. Aku nggak tahu sebenarnya itu profesi apa, yang penting kayak berhubungan sama matematika. Terus kesini aku mikirnya apa pengen ambil jurusan yang
profesinya tuh bisa luas gitu. Jadi aku mikirnya aku bisa nih di kimia, jadi apa aku cari jurusan yang bidangnya di kimia atau di bidang yang aku suka dan profesinya luas. Jadi untuk sekarang cita-citanya sih masih belum tahu, dan belum tahu itu gak apa-apa karena kan aku melihatnya peluang di masa depan aku jadinya lebih luas gitu. Dan ini yang mendasari Kak Lala memilih studi lanjutan di luar negeri ini ya. Boleh cerita dong Kak Lala bagaimana proses pemilihan studi lanjutan ini? Itu mulainya dari Kak Lala SMA kelas berapa memilih di Kanada ini ya? Tadi apa namanya Kak Lala? UBC di University of British. Cerita mungkin nanti bisa menginspirasi sobat NH semuanya. Ya sebenarnya aku pengen kuliah di luar negeri itu sebenarnya ya sebatas kayak cita-cita anak kecil aja, kayak pengen kuliah di Harvard atau di Oxford gitu kan. Terus kebetulan yang tadi aku sudah bilang kalau aku awalnya targetnya my dream campus itu di Singapura, di NTU NUS. Bahkan dulu kalau SMP tuh kan ada pembagian rapot. Nah di bagian rapot pas SMP tuh kalau nggak salah ada tulisan kayak plan jangka pendek dan jangka panjang. Aku menulis salah satu di jangka panjang tuh aku pengen kuliah di Singapura awalnya. Cuma setelah aku masuk SMA dan aku banyak ketemu dan mendapatkan informasi-informasi baru, ternyata untuk kuliah di luar negeri itu ada banyak caranya dan ada banyak jalannya istilahnya. Iya, banyak jalan menuju banyak pilihan ya. Jadi saat aku masuk SMA, aku dapat informasi pilihan aku jadi nggak cuma satu aja di Singapura, aku juga milih di Kanada, juga milih di Jepang dan di lain-lainnya. Jadi aku daftar aja, cari peruntungan istilahnya, lalu alhamdulillah rezekinya di yang Kanada. Sebenarnya yang utama dalam mencari universitas itu untuk kuliah ya, itu bukan universitasnya tapi jurusannya. Iya, berarti jurusannya ya. Iya, Kalau kan memang rencana itu memang di kimia ya. Iya, waktu itu pilihannya tadi yang Singapura, terus Kanada. Jadi aku apply di banyak universitas, tapi hanya satu jurusan karena emang itu tujuan aku. Iya, jadi dari awal tuh pokoknya kimia ya. Iya, karena ketika kita masih bingung jurusan kita apa, jadinya apply di banyak universitas tapi beda-beda. Tapi nanti ketika kalian keterima jadinya bingung nih mau pilih univnya atau pilih jurusannya. Oh iya betul. Iya. Ini nih teman-teman dicatat ya. Jadi ketika kita menentukan nanti mau di PTN atau PTLN atau kampus terbaik lainnya, yang pertama ditentukan itu yang kita pilih itu jurusannya, kita mau kemana sih misalnya kayak gitu ya. Jadi jangan aku mau pokoknya mau di universitas ini terserah mau apapun urusan jurusannya. Yang penting dia universitas bergengsi, tidak seperti itu ya Kak Lala ya. Oh baik. Nah Kak Lala, sekarang persiapannya Kak Lala. Sebelumnya Kak Lala kemarin berarti tesnya itu seperti apa Kak Lala untuk yang di UBC ini? Untuk di UBC ini yang diperlukan nilai rapot. Pastinya nilai rapotnya harus bagus. Lalu aku juga harus wajib ada English Proficiency Test, itu bisa IELTS atau TOEFL. Jadi IELTS-nya itu minimal 6, nggak boleh ada yang di bawah 6. Itu salah satu yang kalau nggak TOEFL IELTS. Iya, salah satu kalau nggak TOEFL IELTS. Dan kebetulan kemarin aku ambilnya itu IELTS. Dan kemarin aku dapat overall banknya 7. Wah, berarti udah di atas ini ya KKM-nya ya. KKM-nya 6 ya. Terus aku juga yang kalau di luar negeri yang beda dari Indonesia itu ada esainya. Oh, jadi penulis esai. Aku nulis banyak banget esai. Apply ke. Boleh tahu esainya tentang apa judulnya Kak Lala? Untuk
jurusan itu setiap jurusan beda-beda. Pas itu aku ditanyain sebenarnya universitas itu cuma mau tahu gimana sih kamu berpikir atau problem solving kamu. Jadi kayak ditanya salah satu promnya untuk ke UBC itu ditanya apa yang menurut kamu penting dan kenapa itu penting. Ya itu terus juga ditanya gimana sih orang-orang di sekitar kamu itu mendeskripsikan kamu. Oh gitu ya. Iya, jadi kita ditanya tentang diri kita sendiri, tapi dari perspektif orang lain, tapi harus kita yang nulis. Oh, jadi orang lain menilai kita. Iya, jadi kayak aku nanyain temanku satu-satu, keluarga survei gimana nih, aku gimana orangnya gitu. Iya, ya seperti itu Sobat NH. Kalau Sobat NH di sini ada yang tertarik kuliah di luar negeri? Ada? Coba angkat tangan, boleh tahu? Wah, ada Atta, ada lagi awalnya, Talita, Sabina. Wah, ada, jangan malu-malu dong. Angkat tangannya yang tinggi dong. Ya, jangan ragu-ragu ya kakak ya. Benar, dari SMP sudah direncanakan, sudah punya mimpi kuliahnya mau di luar negeri. Coba saya ulangi lagi. Yang Iwan ya, ada? Ada banyak. Satu. Ini ada dua. Masya Allah. Kalau yang di PTN terbaik yang kalian sudah memimpikan, aku sudah dari dulu sudah memimpikan Udi misalnya. Coba ada angkat tangan, jangan malu-malu, angkat tangan. Satu, masih ragu-ragu. Awalnya satu, dua aja, tiga, empat, lima. Angkat tangannya masih ragu-ragu ya karena ITB. Ada yang ITB, cita-cita kuliahnya di ITB. Ada? Nanti kita pancing. Nanti kan teman-teman akan membuat proposal hidup. Di situ teman-teman nanti akan membuat proyek hidupnya seperti apa ya, ke proyek kedepannya. Baik Kak Lala, berikutnya nih Kak Lala. Nah tadi kan ada tesnya, ada tes, terus ada Kak Lala juga membuat esai. Terus apa sih yang Kak Lala persiapkan untuk sampai akhir nanti? Sebenarnya yang aku persiapkan pastinya hal-hal itu ya. Untuk tes IELTS sendiri itu persiapannya agak mudah teman-teman. Jadi lebih baik mungkin saran aku untuk teman-teman yang memang sudah mau keluar negeri atau berniat keluar negeri itu bisa dipersiapkan dari sekarang kelas 10 belajar bahasa Inggris, terus juga baca buku-buku bahasa Inggris, terus dengerin podcast bahasa Inggris itu sangat membantu untuk melatih bahasa Inggris aktif kita ya, bicara secara aktif. Dan insya Allah nanti di SMA ITN Prima sendiri itu akan ada program-program yang mendukung teman Sobat Lena itu untuk aktif berbahasa Inggris. Nanti ada English Day, kemudian ada juga mendatangkan native speaker, terus ada juga tulis hunting Kak. Ada nanti, jadi teman-teman itu mencari tulis untuk diajak ngobrol. Masya Allah. Terus ada speech juga. Nah ini untuk pokoknya yang tadinya malu-malu dipaksa harus ngomong bahasa Inggris. Memang harus dipaksa ya kalau harus paksa dulu baru. Iya. Salah-salah dikit di awal nggak apa-apa ya. Iya, jangan malu-malu. Yang penting pede aja dulu. Aku ngomong-ngomong takut salah, nanti diketawain sama Syabil misalnya. Nggak usah malu-malu. Jangan ngetawain teman yang ngomongnya salah. Belum tentu kamu juga benar, ya kan? Iya. Jadi yang pertama percaya diri dulu. Seperti itu ya Kak ya. Nah, kalau mungkin ada yang disampaikan lagi nggak terkait tadi tentang studi lanjutan itu? Ya, mungkin sebagai murid SMA ya, kita tadi kan aku udah mengarahkan kalian untuk bikin mimpi, make a dream, terus bikin plan gimana untuk achieve-nya. Nah, kalian juga jangan lupa hal penting yaitu minta sama yang punya. Nah ini yang penting, doa teman-teman ya. Jadi yang karena yang paling kita punya rencana, tapi yang perencana terbaik Allah yang tahu yang terbaik untuk kita. Seperti itu ya Kak. Iya benar. Jadi mungkin itu minta sama yang punya, minta sama Allah, karena aku alhamdulillah di Nurhikmah ini kan ustadz-ustadznya yang care banget, terus juga mengarahkan kita supaya usaha langit ya,
sehalangitnya itu dikencengin, kayak puasa Senin Kamis atau mungkin tahajud atau duha biasanya yang otentik. Kalau dari aku ya, walaupun aku di negeri tapi aku juga ngeliat teman-teman aku kayak kita duha bareng-bareng terus juga dan lainnya. Jadi emang itu faktor yang penting juga teman-teman untuk kita, karena kan mau kita plan atau kita berusaha sekeras mungkin tapi emang Allah jalannya bukan di situ, itu ya nggak akan kesampaian. Kayak misal aku mau cerita dikit aja gitu kan, dari tadi aku udah mention oh aku dulu pengen banget ke Singapura, pengen banget ke NTU dan lain sebagainya, tetapi akhirnya aku ended up di University of British Columbia Chicago. Tapi ada cerita di balik kita semua, dan ini mungkin bisa jadi pelajaran buat kalian. Sebenarnya aku itu juga diterima di NTU itu di dream campus aku, di kampus yang selama ini aku inginkan. Cuma kenapa akhirnya aku nggak bisa di NTU? Jadi ini wallahualam, ini kayaknya emang jalan Allah. Pas itu aku ingat banget, aku habis misi juga di Nur Hikmah, tapi di SMP pas itu. Jadi pulang dari Nur Hikmah, aku sholat asar, terus habis itu pas sholat asar temen aku ribut tuh di grup, udah ada pengumuman beasiswa. Nah saat itu ya udah aku ngecek kan di situ. Jadi dari sekolah aku itu ada 6 orang yang ngajuin beasiswa ini. Di gelombang 1 ini yang lolos hanya aku. Masya Allah, coba kalian yang lolos. Iya, itu di gelombang pertama, dan saat itu ya aku belum ada pengumuman yang NTU itu, tapi iya. aku udah diterima di beasiswa di UBC ini. Nah setelah itu kayak beberapa minggu kemudian barulah keluar pengumuman NTU dan aku dapat. Tapi mungkin Allah pengennya aku di UBC, Insya Allah yang terbaik ya jalannya gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan nanti mungkin menghadapi situasi yang sama, tetap ingat aja kalau emang itu udah jalannya dari Allah, itu udah rencana yang paling baik dari Allah buat kita. Jadi apapun kalau kita serahkan kepada Allah, ketika tidak sesuai harapan itu enggak kecewa ya katanya. Iya, bersyukur. Ya bersyukur, tetap bersyukur, insya Allah yang terbaik ya kalian ya. Iya, Masya Allah. Gimana? Mulai terinspirasi kan? Ya, itu mungkin karena itu ya tadi seputar pemilihan PTLN, kemudian persiapan yang Kalala lakukan sampai akhirnya Kalala diterima di UBC ini, dan insya Allah nanti akan memulai studinya di bulan September ya Kalala ya. Semoga diberi kelancaran, tercapai apa yang diimpikan. Iya. Berikutnya nih Kalala nih, harapan Kak Lala ke depannya nih saat nanti kuliah di luar negeri, pastinya kan ini apa ya, di negeri asing gitu. Kalau Kak Lala sebelumnya sudah survei ke Kanada ini atau belum ya, baru survei. Iya, baru akan ke Kanada nanti pas mau kuliah. Jadi nanti itu pertama kali ya? Iya, pertama kali banget. Akhirnya aku bisa keluar negeri lagi setelah sekian lama. Aku terakhir ke Singapura, dan itu pun udah SD, udah lama banget. Akhirnya aku bisa keluar negeri lagi, tetapi kali ini dengan tujuan untuk menimba ilmu, dan juga alhamdulillah disponsori juga oleh Beasiswa Indonesia Maju. Jadi pastinya aku di sana menempatkan diri sebagai representatif dari Indonesia. Jadi harapan aku mungkin di sana aku bisa mengenalkan Indonesia lebih jauh kepada orang-orang di sana. Udah ada tujuan mulia Lala ini. Itu gimana? Banyak ya mahasiswa yang keterima di sana di UBC ini? Alhamdulillah banyak. Jadi aku nggak bakal sendirian. Ada komunitasnya lah ya? Ada komunitasnya di sana. Jadi ya alhamdulillah banyak sih. Gimana kalau harapannya nanti ketika kuliah di UBC ini? Harapan aku pastinya bisa lulus di UBC di 4 tahun itu. Ya. Laut ya, insya Allah ya. Amin ya Allah. Terus juga aku ingin coba
mencoba hal baru di sana. Mungkin aku akan join organisasi yang bersifat internasional sehingga aku bisa punya teman dari berbagai macam negara. Iya betul. Nah dari situ mungkin bisa terciptalah koneksi-koneksi yang mungkin nanti akan berguna di karir aku ke depan. Ketika kembali ke Indonesia, Iya, Masya Allah. Iya. Bisa jadi nanti ketemu lagi Kala ini sudah jadi Menteri Pendidikan atau Masya Allah. mungkin jadi apa? Cita-cita belum spesifiknya belum ya nanti jadi. Tapi mungkin itu bisa dipertimbangkan menteri. Oke, iya. Baik Kala. Nah itu ya. Nah sekarang mungkin kita ke Sobat NH dulu ya. Kayaknya ada yang mau ditanyakan mungkin untuk sukses studi lanjutan ini. Ustazah sekarang akan ke Sobat NH. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau mau apa aja boleh diseringkan, silakan. Untuk dua penanya dulu silakan. Dari Iwannya terlebih dahulu. Ya, Iwannya. Apalagi tadi yang udah punya cita-cita kuliahnya di luar negeri, tadi di Iwan ada, di Ahwadnya juga. Boleh silakan, misalnya mau tanya apa gitu yang mau kalian ada unek-unek. Ya, silakan. Oh ya, Attar ya. Yang berdiri perkenalkan diri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akhtar dari kelas Medisina. Untuk pertanyaannya kan tadi kan Kak Lala udah bilang kalau misalnya untuk kuliah di luar negeri kan untuk difokuskan ke bahasa Inggrisnya ya tadi ya. Kalau misalnya di luar negeri selain bahasa Inggris itu gimana Kak? Apa tetap harus fokus di bahasa Inggris itu gimana? Boleh diulang? Kalau misalnya kuliahnya selain di daerah Eropa kan yang bahasa Inggris itu, misalnya di Jepang atau mungkin di Arab gitu, kayak gitu gimana? Apa tetap harus bahasa Inggris? Begini, jadi boleh langsung dijawab. Oke. Jadi di setiap universitas itu requirement atau ketentuannya berbeda-beda. Misalkan untuk di Jepang, untuk univ secara umum di Jepang itu memang butuh bahasa Jepang gitu. Jadi kalau misalnya kamu pilih kuliah di Jepang yang umum itu mungkin kuliahnya akan 5 tahun karena 1 tahun akan belajar bahasa, baru 4 tahunnya akan belajar jurusan yang kamu tuju. Itu sama seperti di Korea juga seperti itu karena bahasanya berbeda. Atau kalau misalkan kamu sudah punya sertifikat bahasa Jepang, kayak kalau Jepang itu JLPT namanya. JLPT jadi itu tes bahasa Jepang di berbagai tingkat. Jadi kalau untuk kuliah di Jepang itu minimal harus M2 levelnya itu udah advance. Nah, sedangkan kebanyakan murid SMA di Indonesia mungkin lebih familiar ke bahasa Inggris. Jadi untuk kuliah di Jepang dengan modal bahasa Inggris itu masih bisa karena sekarang di Jepang banyak membuka peluang untuk mahasiswa internasional. Jadi mereka ada program internasional undergraduate program yang nggak mengharuskan kita punya sertifikat bahasa Jepang atau bahasa Korea. Jadi hanya perlu sertifikat bahasa Inggris saja. Gitu sih kalau untuk di Timur Tengah aku kurang tahu ya karena aku nggak apply ke sana, tapi sepertinya aku pernah di share info tentang kuliah di Madinah atau di Mesir itu juga sepertinya ketentuannya yang utama adalah bahasa Inggris dahulu, baru nanti kebanyakan akan belajar bahasanya saat di sana gitu. Ya, sama-sama. Dari Ahmadnya ada? Oke, Talita. Aku Talita dari kelas 10 Maria. Aku mau nanya, kalau misalnya lagi gak mau belajar atau capek, gimana cara bikin mood belajarnya lagi? Oke, ini sebenarnya personal ya pertanyaan. Maksudnya setiap orang pasti berbeda-beda. Kalau aku sendiri itu supaya mood belajar, karena aku berasrama ya, mungkin beda sama kalian yang full day school, pulang ke rumah terus di rumah nggak mood. Tapi aku juga merasakan
karena aku angkatan online ya, jadi 1,5 tahun online. Jadi pas online, aku kalau lagi nggak mau belajar, ya aku biasanya ngechat temen aku lagi ngapain, terus kalau nggak dibalas langsung overthinking, wah belajar nih orang. Atau biasanya kita tuh nge-zoom bareng, jadi saling menyemangati lah. Jadi kayak kalau males, belum ngerjain tugas ini ya kerjain dulu, aku udah gitu, masa kamu belum ngerjain, jadinya kayak terpacu lagi. Teman sih, jadi punya teman yang punya ambisi juga ya, circle lah sekarang disebutnya circle ya, circle ambis lah istilahnya. Jadi saling mengingatkan aja kalau misalnya ada satunya males, satunya ngingetin. Kalau pengalaman aku di MHT itu, jadi aku punya roommate aku ini orangnya chill and relax banget aja. Jadi walaupun besok ujian dia bakal belajar paginya mungkin ya. Tapi aku sebagai roommate-nya tuh wah nggak bisa nih orang nih, nanti kalau dia nyesel di akhir gitu kan, dia nangis, kita juga roommate-nya kan yang harus tenangin atau gimana. Jadinya di situ kita saling encourage aja, kayak ayo belajar bareng, atau ayo sini deh storytellingin. Jadi dia tuh tipenya yang audio, jadi kita ngomong tentang pelajaran terus dia dengerin kayak oh ya terus dia nangkep. Jadi cara belajar kita itu menentukan gimana kita menyesuaikan moodnya. Kalau misalkan cara belajar kita itu visual, jadi kayak kita harus baca buku, saran aku taruh bukunya kayak di depan mata, jadi biar kayak kelihatan oh iya besok ujian matematika tuh udah ada bukunya tuh, tinggal diambil aja, tinggal dibaca. Jadi kalau misalnya bukunya ditaruh rak, kamu nggak akan gerak untuk itu. Tapi kalau bukunya ditaruh di tempat yang kamu bisa lihat itu buku, jadi kamu akan ini, atau enggak terapin 3-minute rule. Jadi kayak 3 menit kamu coba untuk belajar. Kalau misalkan udah enjoy, kamu bakal lanjutkan belajar gitu. Kalau misalkan nggak dipaksain istilahnya, itu nggak akan bisa. Jadi intinya tuh sebenarnya kita harus paksain diri sendiri gitu. Walaupun nggak mood, tapi tetap kita pelajar, kewajiban kita udah belajar. Jadi harus dipaksain gitu sih. Iya, harus dipaksain. Karena kalau misalkan nurutin hati kita, nurutin mood kita, itu nggak akan bisa ngeraih hasil yang maksimal gitu sih kalau. Catat tuh. Kasih Kak. Oke, terima kasih catat ya tadi ya. Jadi ini penting banget teman-teman. Tadi tentang circle juga. Kalau misalnya mungkin selama ini waktu SMP kalian ada circle-nya tuh untuk main games atau untuk nobar. Nah sekarang coba mulai diubah. Circle-nya itu untuk belajar bareng ya kalau ya. Iya, Bukan untuk saling mengingatkan. aku mau cerita dikit nih, di SMA aku itu anak-anak cowoknya juga kayak gitu, punya circle yang untuk main game. Tapi ketika ujian mereka itu HP-nya ya disimpan. Jadi pas ujian mereka akan berkumpul di satu kamar, atau mereka akan zoom kalau misalnya pas online ya untuk belajar. Tapi nanti di tengah-tengah belajar ya tetap diselingin game gitu. Mereka gitu. Biar ada healingnya ya. Iya, healing lah istilahnya. Kalau belajar terus juga ya mumpet deh, karena tadi kayak setiap satu set soal udah yuk game dulu gitu. berarti yang terpenting manage waktunya itu ya. Manage waktunya itu penting. Itu ya, yang terpenting manage waktunya. Oh iya, Sobat Ena, ini karena keterbatasan waktu, Ustazah sudah dikasih tanda. Mungkin masih banyak pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Ena untuk Kalala. Kalala bisa ini nggak, bisa boleh nih teman-teman di SMA IT Nurima ini kalau mau bertanya kakak open. Oh ya, boleh. Kalian bisa tanya aku lewat Instagram. Aku biasa on di Di sini ada Kaila Prabowo. Iya, ini ada ya. Di CV aku. Kaila Prabowo, nanti boleh silakan di follow. Instagram. Iya. Atau mungkin di sini ada yang main Twitter. Ada yang main Twitter? Di sini ada yang main Twitter. Kalau di Twitter tuh biasanya disebutnya ini study tweet. Jadi di Twitter itu ada komunitas untuk anak-anak belajar. Jadi siswa-siswi ini mereka ambis dan cari informasi di Twitter terkait masuk
di perguruan tinggi negeri maupun luar negeri. Nah, biasa aku juga on di study trip, kalian bisa cari It's Tabina pakai Z, It's Tabina gimana ya? Nanti boleh dikirim ya. Iya, aku kirim. Iya. Jadi nanti silakan kalau yang masih ada pertanyaan bisa Kalala open ya. Oke, itu ya Sobat Lena semuanya. Tadi banyak hal positif yang kita dapatkan dari Kak Lala. Mungkin terakhir nih Kak Lala, pesan ini penting banget Kak Lala, pesan dan motivasi berprestasi untuk Sobat Lena semuanya, terutama ini yang teman-teman yang baru masuk di SMA IT Nur Hikmah ini. Silakan Kak Lala. Mungkin di SMA IT Nur Hikmah ini masih terbilang baru, tapi baru itu bisa juga menjadikan kalian itu yang terbaik karena kalian adalah pelopor gitu. Jadi sebagai pelopor kalian bisa set the standar, tadi aku udah bilang. Jadi kalian bisa istilahnya membuat culture yang baru gitu di Nur Hikmah dengan akademiknya dan juga Islamic character buildingnya, sehingga kalian bisa lulus nanti. Saat kalian lulus nanti, kalian akan punya pride di mana kayak, oh aku yang pertama nih, aku yang pertama, tapi kayak wah udah aku bisa kayak gini, aku bisa nyiptain mungkin nanti ada culture kayak senyum sapa salam atau gimana, karena kalian masih terbilang kayak maksudnya masih dikit gitu seangkatan, jadi kalian bisa lebih dekat satu sama lain, lebih erat lagi, terus juga bisa lebih solid sehingga bisa sukses bareng-bareng gitu sih. Amin ya Allah, sukses bareng-bareng teman-teman ya. Jadi bukan cuma kita sukses sendiri, tapi kita ajak juga teman-teman kita, circle kita untuk sukses bersama. Sukses bersama di SMA IT Nur Hikmah. Amin. SMA IT Nur Hikmah, sukses, sukses. Allahu Akbar. Wah, ini karena sebenarnya masih banyak yang mau kita obroli, tapi keterbatasan waktu ya Kalala ya. Insya Allah banyak sekali hal bermanfaat yang kita peroleh dalam bincang-bincang hari ini, terutama untuk adik-adik kelas nih yang insya Allah soleh, soleha, pintar-pintar juga. Semoga kedepannya ini sesuai harapan kita semua akan menjadi orang yang hebat di masa depan. Insya Allah Kalala juga, amin, juga menjadi orang yang hebat yang nantinya sukses seperti harapan kita, sukses dunia dan akhirat. Amin. Ya, Sobat NH semuanya, demikianlah bincang kita dengan Kak Lala hari ini seputar sukses studi lanjutan. Insya Allah banyak hal bermanfaat yang kita dapatkan. Terima kasih banyak Kak Lala sudah datang kembali. Insya Allah nanti kapan-kapan bisa diundang lagi ya Kak Lala ya. Siap. Nanti tapi kalau lagi kembali lagi liburan ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi